Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang, Abian Base, tanggal 7 Februari 2025. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita menyiapkan hati kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas segala anugerah berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa yang boleh kami rasakan dalam kami beristirahat dari malam hari tadi hingga pagi hari ini Tuhan. Kau boleh membangunkan kami, Kau boleh memberikan kami nafas kehidupan serta kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami akan melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Namun Tuhan, sebelumnya kami rindu Tuhan untuk mendasari setiap aktivitas kegiatan kami, pekerjaan kami pada hari ini dengan merenungkan akan firman-Mu, sehingga segala kehidupan kami, segala aktivitas pekerjaan kami yang kami lakukan pada pagi hari ini, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang mengurapi kami, yang akan memberikan renungan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memberitakan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini juga Kau persiapkan hati dan pikiran, sehingga mereka juga rindu Tuhan untuk mendengarkan akan firman-Mu dan mendasari setiap kegiatan aktivitas mereka di pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang merupakan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 63 ayat yang kedua dan Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Mazmur pasal 63 ayat 2 berbunyi, Ya Allahku, Engkaulah Allahku, pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan, tiada berair. Dan Wahyu pasal 22 ayat 17 berbunyi, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah, siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, Marilah, siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini diberikan tema Tuhan yang memberi kelegaan. Ketika seseorang tengah merasakan pergumulan yang menekan kehidupannya, tentu ia sangat mengharapkan uluran tangan atau bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dapat membantu meringankan beban berat yang ia rasakan itu. Akan tetapi yang sering terjadi, orang-orang yang ia harapkan justru memalingkan pandangan dari kesulitan yang sedang ia rasakan. Sehingga tidak jarang orang tersebut justru malah semakin terpuruk di dalam permasalahan kehidupannya. Padahal ada satu tangan yang sesungguhnya senantiasa tersedia dan terulur bagi orang yang sedang berbeban berat.
yaitu tangan Allah yang membawa kelegaan. Pengharapan akan Allah yang mengulurkan tangan ketika umatnya berbeban berat dinyatakan oleh pemazmur Daud dalam bacaan ayat Alkitab kita hari ini, di mana Daud menggambarkan dirinya sebagai orang yang haus dan kering yang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Namun air yang dimaksudkan oleh pemazmur Daud bukanlah air fisik, melainkan air rohani yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Ia sadar bahwa hanya melalui pertolongan Allah saja jiwa yang dahaga dapat memperoleh kesegaran. Terlebih saat itu ia tengah berada di padang gurun Yehuda yang panas, dan saat itu putranya Absalom sedang merancangkan pemberontakan dan bersekongkol untuk menggulingkan dirinya. Ia sangat berharap agar Allah memandang kepadanya untuk melegakan setiap kesesakannya, seperti ia yang saat itu memandang dan memohon kekuatan serta kemuliaan dari Allah. Di sini Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah bagiannya. Bagian yang dimaksud di sini yaitu menjadi bagian yang paling penting dan esensial dalam hidupnya. Ia mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera baginya. Janji dan pertolongan Tuhan di saat mengalami pergumulan kehidupan juga diutarakan dalam kitab Wahyu. Bacaan Alkitab kita pada Wahyu 22 ayat yang ke-17 adalah undangan universal kepada semua orang untuk datang kepada Tuhan mencari air kehidupan yang cuma-cuma. Tuhan mengundang setiap orang yang dahaga karena berbeban berat untuk datang kepadanya dan memperoleh penghiburan yang melegakan. Kelegaan yang dapat ditemukan adalah Kristus itu sendiri yang menjadi sumber air kehidupan. Di dalam konteks ini, air kehidupan merujuk pada kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat-Nya melalui Yesus Kristus. Setiap orang yang merasa haus, yang merindukan kedamaian sejati dan pemenuhan hidup, diundang untuk datang kepada Tuhan yang memberikan hidup yang sejati dan tidak terpuaskan oleh apapun di dunia ini. Dalam pengorbanannya, ia mengundang setiap orang yang mau berserah kepadanya untuk menerima kesegaran dari segala kesesakan. Bayangkan, seorang petani yang sudah bekerja di ladang di tengah teriknya matahari. Tentu dia kehausan dan lelah, dan dalam hatinya hanya ada satu keinginan, menemukan sumber air untuk menyegarkan tubuhnya. Ketika ia menemukan sumur, dia langsung minum dengan lahapnya, merasakan kesegaran yang tak terhingga. Begitu pula jiwa kita yang letih dan haus akan dunia ini perlu menemukan sumber hidup yang sejati, yaitu Tuhan. Hanya Dia yang dapat memuaskan dahaga hati kita. Tuhan berkenan memberikan kelegaan atas rasa haus dan dahaga karena beban yang kita alami. Oleh sebab itu, jangan lewatkan kesempatan yang telah Ia tawarkan itu. Janganlah bersandar kepada kemampuanmu sendiri atau orang lain di sekitarmu, karena hanya Tuhanlah sang sumber air kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa akan berkat rohani yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan yang boleh melandasi, mendasari segala aktivitas kegiatan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menerimanya Bapa. Bapa ajarkan kami untuk kami selalu rindu akan kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Rasa haus dan dahaga yang kami rasakan Tuhan, boleh Engkau berikan kelegaan Bapa dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Bapa untuk mengucap syukur akan segala hal yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Termasuk kehidupan kami Tuhan, yang boleh ada hingga saat ini, dan biarlah kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan terang firman-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang merasakan sakit dan mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati, menjamah sakit penyakit, kelemahan tubuh yang mereka derita. Kau berkati makanan, Kau berkati obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga pemulihan yang sempurna boleh terjadi hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Begitu juga pergumulan-pergumulan kehidupan yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Bapa, Engkau yang mengetahui kedalaman isi hati kami. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan yang boleh ada, yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan kepada jemaat-Mu, kepada kami yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarlah pergumulan kami ini boleh kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati perjalanan bangsa kami ini, dan ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh mencintai negara kami Bapa. Bapa, berkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bersyukur Tuhan, dan terlebih lagi menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Bapa, dalam kehidupan kami, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan kami, segala dosa yang kami lakukan Tuhan, yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Ampunilah kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun Tuhan. Ajarkan kami untuk kami tidak lagi melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu Bapa. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh selalu berserah kepadamu. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu boleh bersyukur akan setiap hal yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi Tuhan, ajarkan kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat lagi kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami, biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami, yang menuntun kami di dalam kami beraktivitas Tuhan, sehingga
dalam setiap pekerjaan kami, hanya nama-Mu yang dimuliakan Bapa, dan semuanya itu boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan perlindungan-Mu, dan terlebih lagi atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang boleh kami naikkan kepadamu Bapa, yang belum terucap. Engkau mengetahui kedalaman isi hati kami. Engkau mengetahui doa-doa yang masih ada dalam hati kami. Biarlah semuanya itu Tuhan yang menggenapinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seru permohonan kami Tuhan, yang semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang merupakan juru selamat dan sumber berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara sekalian, renungan yang boleh kita dengarkan. Biarlah renungan ini boleh menjadi dasar kita dalam melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, selalu bersemangat dan tetap selalu sehat. Kita berjumpa kembali pada kegiatan sarapan rohani di hari berikutnya. Shalom.